Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manisi, Jumat 14 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil dan memilih kami, dan Engkau juga memberikan kami kebebasan untuk memilih bentuk hidup apa yang kami jalani. Kami mohon kepadamu, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar memampukan kami untuk dapat menjalani apa yang kami pilih sesuai dengan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Semoga firman Putra-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari ini menuntun dan menyertai kami dalam derap-derap langkah untuk menghayati hidup panggilan kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk membuat surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah yang harus menguduskan jalan panggilanmu masing-masing. Kekudusan atau ternodanya, tercemarnya sebuah bentuk hidup, entahkah hidup perkawinan maupun hidup selibat, sangat tergantung dari seberapa
kuatkah Anda berjuang untuk hidup sebagai orang yang kudus dan suci, yang taat dan setia di dalam jalan panggilan masing-masing? Dalam bacaan Injil hari ini secara khusus, kita mendengar atau membaca di sana ada dua bentuk hidup secara umum. Bentuk pertama adalah hidup perkawinan, dan bentuk yang kedua adalah hidup selibat atau tidak kawin. Dari kutipan Injil ini, lalu Gereja Katolik merumuskan secara indah bahwa panggilan hidup kepada manusia itu terbagi atas dua. Panggilan umum, yakni panggilan untuk berkeluarga, dan kedua adalah panggilan khusus, yakni panggilan untuk hidup selibat. Kalau kita renungkan atau melihat sedikit ke belakang di hari-hari kita yang lalu, maka di sana kita akan menemukan atau harus dengan jujur mengatakan, mengakui bahwa hidup perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kita menyaksikan pasangan-pasangan suami istri yang berpisah bahkan bercerai hanya karena adanya perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pun kaum hierarki maupun biarawan-biarawati yang menodai kesucian panggilan mereka dalam kasus-kasus seksual. Hari ini kita diingatkan bahwa baik awam hierarki maupun biarawan-biarawati, masing-masing dari kita memiliki jalan hidup sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah, siapa yang menguduskan jalan panggilan itu? Jawabannya adalah saudara-saudara dan saya. Kedua, setiap orang dipanggil untuk berjuang menguduskan jalan panggilannya masing-masing. Kudus tidaknya jalan panggilan itu tergantung dari sejauh manakah Anda berjuang untuk setia dan mempertahankan kesucian dan kekudusan itu. Ketiga, sadarlah bahwa di masa sekarang ini ancaman, tantangan terhadap hidup berumah tangga, perkawinan maupun selibat sangat gencarnya dan dahsyatnya. Tetapi di lain pihak, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa di zaman ini masih ada pasangan-pasangan suami istri yang tetap setia mempertahankan kesucian rumah tangga mereka, perkawinan mereka. Pun masih ada biarawan-biarawati, masih ada para imam yang setia terhadap kesucian panggilan mereka. Karena itu, sadarlah bahwa kita adalah manusia lemah. Tetapi bersama dan dengan Tuhan, maka kesucian baik rumah tangga, perkawinan maupun hidup selibat itu dapat kita pertahankan. Anda pasti bisa. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.